Selamat pagi para sahabat Dhamma dimanapun Anda berada. Semoga senantiasa selalu diberkahi kesehatan, kebahagiaan, dan kesejahteraan. Selamat datang di Wudiko Channel Namo Buddhaya. Kembali lagi bersama saya Biku Wudiko pada kesempatan pagi yang baik, pagi yang cerah, pagi yang bahagia ini. Kembali saya akan menyampaikan cerita-cerita atau kisah-kisah inspiratif yang dikutip dari cerita Dhammapada Atta Kata. Para sahabat Dhamma, pada kesempatan ini saya akan menyampaikan kisah Godika Tira, yaitu Dhammapada Atta Kata Sair 57, yaitu seorang yang berlatih meditasi dengan tekun. Kemudian di saat beliau latihan selalu mengalami rasa sakit, tetapi di sini diceritakan Godika Tera ini, itu Bante Godika Tera ini sudah mencapai jana, ya, sudah memiliki kemampuan konsentrasi yang kuat, di mana karena sering mengalami rasa sakit yang sangat menusuk, ya, tidak tertahankan, akhirnya beliau memutuskan untuk mengakhiri hidupnya dengan membunuh diri, yaitu dengan memotong lehernya sendiri. Baiklah para sahabat Dhamma, untuk lebih jelasnya agar para sahabat Dhamma tidak gagal paham, silakan dengarkan dan tonton video ini sampai selesai, sampai tuntas, sehingga nanti para sahabat Dhamma bisa mendapatkan poin penting apa atau nilai moral apa yang bisa diambil dari kisah atau cerita yang saya sampaikan ini. Dengan para sahabat menonton sampai tuntas, dengan para sahabat menonton sampai selesai, maka para sahabat tidak akan gagal paham di dalam menyimak atau mendengarkan video ini. Karena nanti kalau didengarkan secara sepenggal-sepenggal, karena kalau didengarkan atau ditonton hanya sepotong-sepotong saja, ini nanti bisa menimbulkan salah persepsi. Sehingga saya berharap kepada para sahabat Dhamma untuk mendengarkan dan menonton video ini sampai tuntas. Sehingga tentunya nanti Anda akan menemukan apa penyebabnya sehingga Godika Tera ini memutuskan untuk memotong lehernya sendiri. Baiklah para sahabat Dhamma, saya akan langsung menceritakan kisahnya, ya. Godika Tera pada satu kesempatan melatih meditasi ketenangan dan pandangan terang di atas lempengan batu di kaki gunung Isigili di Magadha. Nah, ketika beliau telah mencapai jana, beliau jatuh sakit. Dan kondisi ini mempengaruhi latihannya. Dengan mengabaikan rasa sakitnya, dia tetap berlatih dengan keras, terus berlatih dengan giat dan berlatih dengan keras. Tetapi setiap kali beliau mencapai kemajuan, beliau merasakan kesakitan. Beliau mengalami hal ini sebanyak 6 kali. Akhirnya beliau memutuskan untuk berjuang keras hingga mencapai tingkat arahat, walaupun ia harus mati dengan kondisi itu. Tanpa beristirahat, beliau melanjutkan meditasinya dengan rajin. Akhirnya Godika Tera ini atau Bante Godika Tera ini memutuskan untuk mengakhiri hidupnya sendiri dengan memilih perasaan sakit sebagai objek meditasi. Beliau memotong lehernya sendiri dengan sebuah pisau, ya. Beliau memotong lehernya sendiri dengan sebuah pisau. Dengan berkonsentrasi terhadap rasa sakit, beliau dapat memusatkan pikiran atau perhatiannya ini hingga mencapai kesucian arhat tepat sebelum beliau meninggal. Ingat ya, poinnya di sini, beliau sebelum meninggal itu sudah mencapai tingkat kesucian arhat dengan konsentrasi, ya, melatih meditasinya dengan penuh perhatian. Pikiran atau batin beliau ini mencapai tingkat kesucian arhat sebelum beliau meninggal.
Ketika Mara mendengar bahwa Godigatira telah meninggal dunia, ia mencoba untuk menemukan di mana Godigatira tersebut dilahirkan. Tetapi ia gagal. Maka dengan menyamar seperti laki-laki muda, Mara menghampiri sang Buddha dan bertanya, "Di mana Godigatira sekarang?" Sang Buddha menjawab, "Tidak ada manfaatnya bagi kamu untuk mengetahui Godigatira. Setelah terbebas dari kekotoran-kekotoran moral, ia mencapai tingkat kesucian arhat. Seseorang seperti kamu, Mara, dengan seluruh kekuatanmu, tidak akan dapat menemukan kemana para arahat pergi setelah meninggal dunia." Kemudian sang Buddha membabarkan syair 57 yang bunyinya berikut ini. "Mara tak dapat menemukan jejak mereka yang memiliki sila, yang hidup tanpa kelengahan, dan yang telah terbebas melalui pengetahuan sempurna." Baiklah para sahabat Dhamma dimanapun Anda berada, poin penting atau nilai moral yang diajarkan melalui kisah atau cerita Dhammapada Atthakatha syair 57 ini mengajarkan kepada kita bagaimana agar kita bisa mencapai hasil yang baik, hasil yang maksimal. Maka kita harus senantiasa selalu berlatih dan berlatih. Intinya kita senantiasa harus menjaga perhatian atau pikiran kita ini di dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga seperti apa yang dilakukan oleh Godigatira, walaupun beliau sakit, beliau terus berlatih dan berjuang hingga pada akhirnya beliau mencapai tingkat kesucian arhat. Jadi mari tekunlah berlatih di dalam kehidupan ini jika Anda ingin mencapai hasil yang maksimal. Ya, karena dengan latihan yang tekun, latihan yang serius, latihan yang sungguh-sungguh tidak akan mengecewakan hasil. Apalagi ketika seseorang latihan, ya, mereka latihan dengan tujuan untuk mencapai satu pembebasan, jika dilakukan dengan keyakinan, dengan ketekunan, dengan latihan yang baik, seperti apa yang sudah dipelajari, yang didapatkan objek-objek yang sudah dipelajari melalui kitab suci dan diterapkan dengan baik, ya, dilakukan dengan baik, maka tetap akan memperoleh hasil. Tetapi di sini mungkin dari para sahabat Dhamma bertanya, ya, mengapa kok seorang biku sampai tega, ya, untuk mengakhiri hidupnya? Padahal seorang biku yang sudah mencapai tingkat jana atau konsentrasinya sudah mumpuni, mengapa ia ingin mengakhiri hidupnya dengan memotong lehernya sendiri? Ini mungkin akan sering menjadi pertanyaan bagi para sahabat Dhamma. Di sini, kalau Anda menyimak ceritanya dengan baik, ya, yang mana Godigatira ini, ya, ia menjadikan itu sebagai objek. Rasa sakit tersebut dijadikan sebagai objek hingga pada akhirnya ia mencapai tingkat kesucian arhat. Tapi kalau kita, apakah kita mampu melakukan seperti Godigatira ini? Ini yang akan jadi pertanyaan bagi kita semua. Ya, karena beliau sudah mencapai konsentrasi yang baik atau beliau sudah memasuki jana, sehingga objek rasa sakit tersebut digunakan sebagai objek meditasi. Mungkin itu akan menjadi hal yang berbeda ketika kita tidak memiliki kemampuan atau belum mencapai jana ketika melakukan hal tersebut. Maka saya sarankan kepada para sahabat Dhamma, jangan pernah meniru, ya, apa yang dilakukan oleh Godigatira ini dengan konsentrasi terhadap rasa sakit dan kemudian mengakhiri kehidupannya. Itu jangan ditiru, karena kita bukan Godigatira. Godigatira ini sudah mencapai jana, konsentrasi yang kuat. Jadi beliau menjadikan rasa sakitnya itu sebagai objek meditasi. Bahkan kalau di cerita tersebut, beliau mencapai arahat sebelum kehidupannya berakhir, sebelum beliau meninggal, ya, sebelum
dia memotong lehernya sebelum dia meninggal, dia udah mencapai tingkat kesucian arahat. Jadi mungkin ada juga yang bertanya, apakah eh, tidak apakah membunuh diri itu adalah satu hal perbuatan buruk? Oh ya jelas. Membunuh diri, membunuh makhluk lain itu jelas merupakan tindakan yang kurang tepat dan tidak disarankan. Maka Anda jangan berpikir untuk mencapai tingkat kesucian arahat kemudian mengakhiri hidup Anda, jangan pernah Anda lakukan karena kita bukan Godigatira, ya. Kita harus bisa membedakan kita siapa, dia siapa, ya. Beliau itu sudah mencapai jana, memiliki kemampuan batin, memiliki konsentrasi yang kuat. Ya, ketika orang sudah memiliki kemampuan konsentrasi yang kuat, rasa sakit itu jadikan objek itu rasa sakit yang dijadikan sebagai objek itu bisa dijadikan sebagai objek dan bisa menunjang untuk kemajuan spiritual. Tetapi kalau kita orang biasa yang masih belajar atau makhluk putujana yang masih belajar, ya, maka tidak akan mudah untuk dilakukan seperti yang dipraktekkan oleh Godigatira ini. Ya, karena saya juga sering ada mendengar juga sebuah pertanyaan dari para umat. Dia membaca sebuah kisah seorang arahat melakukan bunuh diri. Bukan arahat yang melakukan bunuh diri. Beliau itu melatih diri itu sebelum mencapai tingkat kesucian arahat. Ini yang perlu dipegang, yang perlu diingat. Seorang arahat tidak mungkin akan melakukan bunuh diri, ya. Beliau itu mencapai ke tingkat kesucian itu sebelum mencapai kesucian arahat itu sebelum beliau meninggal. Tidak mungkin seorang arahat dia akan melakukan bunuh diri, ya. Karena seorang arahat itu sudah terbebas dari kilesa, ya, kekotoran batin. Bagaimana mungkin seorang arahat akan membunuh diri? Kalau dikisahkan di sini ketika beliau melatih konsentrasi, memperhatikan rasa sakit sebagai objek yang sangat kuat, sebelum akhirnya beliau pindah alam, beliau sudah mencapai tingkat kesucian arahat. Jadi di sini poinnya kita diajarkan untuk senantiasa berlatih dengan tekun, berlatih dengan giat. Karena dengan latihan tekun, latihan giat, latihan serius, tetap bisa memperoleh hasil. Demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga kisah ini menjadi inspiratif bagi para sahabat Dhamma. Dan semoga para sahabat Dhamma senantiasa selalu memiliki keyakinan kepada Buddha, Dhamma, dan Sangha. Akhir kata, semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sabi Sata Bawantu Sukitata. Namo Buddhaya.